Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja di sini ada pertanyaan ya dari Mas Rizal Purnomo Aji. Saya ingin bertanya, apakah dalam hukum Archimedes ya suhu fluida berpengaruh terhadap tekanan benda? Terima kasih. Ya, oke ya. Jadi ini pertanyaan yang bagus ya. Tapi mungkin ada sedikit koreksi ya. Mungkin yang dimaksud oleh Mas Rizal Purnomo Aji ini bukan hukum Archimedes ya, tapi mungkin maksudnya adalah hukum, maksudnya adalah apa ya, pertekanan ya, tekanan hidrostatis ya. Ya, tekanan hidrostatis fluida berpengaruh terhadap tekanan pada benda ya, bukan tekanan benda ya. Kalau tekanan benda itu apa namanya, seolah-olah itu hanya seperti seolah-olah bendanya yang memberikan tekanan ya, padahal bendanya itu kan ada di dalam fluida gitu ya, jadi tekanan pada benda ya. Eee, Kesannya supaya tekanan itu yang memberikan fluida itu yang memberikan tekanan ke benda ya. Jadi ini adalah tekanan ya pada benda gitu ya. Oke. Nah, mmm, secara tidak langsung ya, jadi secara tidak langsung, eee, temperatur ya, atau suhu ya, itu, berpengaruh terhadap, tekanan gitu ya. Nah, ini logikanya seperti ini ya. Jadi, misalnya saya, punya, eee, oke, jadi kita ingatkan dulu bahwasanya tekanan hidrostatis itu rumusnya apa? Ya, Rho ya, Rho G kali H ya. Nah, kita nanti akan bahas ya, kita akan bahas bagaimana temperatur itu bisa berpengaruh kepada, massa jenis ya. Jadi sebenarnya, suhu itu akan berpengaruh pada massa jenis ya. Nah, karena massa jenis itu, adalah sesuatu yang dikalikan ya, sesuatu yang dikalikan dengan G dan H yang menyebabkan nilai P ya, berarti kan ada pengaruhnya gitu ya. Kalau rho atau massa jenisnya tinggi, berarti kan tekanannya juga makin tinggi ya. Kalau rho-nya rendah, berarti tekanan yang dirasakan oleh fluida, apa tekanan yang diberikan oleh fluida itu juga akan semakin turun ya. Jadi kalau besar dia akan besar, kalau turun juga ikut akan turun. Nah, sekarang bagaimana hubungan antara suhu ya atau temperatur atau T di sini saya tuliskan kepada massa jenis gitu ya. Nah, jadi misalnya saya ada eee, kontainer ya. Oke, nah dalam kontainer atau dalam wadah ini, nah seperti biasa ya, saya akan gambar misalnya dikasih fluida gitu ya. Nah, di pertemuan yang lalu ya, kita sudah membahas bahwasannya, eee, setiap benda itu kan dibentuk oleh partikel-partikel gitu ya. Jadi misalnya benda ini ya, fluida ini kita zoom gitu ya, kita zoom atau kita lihat dengan mikroskop yang sangat canggih ya, maka, eee, akan ada partikel-partikel ya. Oke, ya akan ada partikel-partikel gitu ya, atau molekul ya. Jadi partikel itu adalah, bagian terkecil dari suatu benda ya. Nah, kalau air ini partikel terkecilnya adalah, molekul H2O ya. Nah, jadi di sini adalah H2O. Nah, kemudian misalnya kita zoom ya, kita ambil bagian sini ya, kita ambil bagian sini ya, kita, lihat di mikroskop yang sangat canggih. Nah, maka, eee, akan terdiri dari molekul-molekul H2O ya. Nah, ini gambarnya saya sederhanakan ya, ya. Nah, oke, misalnya ada 9 gitu ya. Nah, ini adalah, molekul, H2O ya, H2O molekul. Nah, jadi pada kondisi apapun ya, pada kondisi suhu apapun,
partikel atau molekul ini tuh bergetar gitu ya. Jadi ini bergetar gitu ya. Nah, jadi ini partikelnya bergetar ya, dia bergetar, menggambarkannya gimana ya, jadi intinya dia bergetar ya, jadi dia bergetar bergetar ya. Nah, ini juga bergetar ya. Nah, semua juga bergetar ya. Jadi ini bergetar, semua molekul itu bergetar. Nah, katakanlah suhu fluidanya itu adalah misalnya T1 gitu ya. T temperatur satunya ya. Itu misalnya di suhu 30 derajat ya, atau di suhu ruang gitu ya. Di suhu normal kita saat ini. Nah, kemudian kita beri panas ya. Kita beri kalor ya, atau kita beri panas ya. Q ya. Q itu adalah kalor ya. Jadi simbolnya kalor itu Q gitu ya. Kita berikan, nah berarti kan suhunya naik ya. Nah, misalnya suhunya itu menjadi misalnya T2-nya ya sama dengan 100 derajat Celcius. Nah, berarti kan semakin tinggi suhunya. Nah, ternyata getaran daripada partikel ini ya itu semakin eh, tinggi ya, semakin geraknya semakin luas ya. Jadi misalnya yang tadi ya si partikel itu dia mungkin bergetar tapi getarnya cuma sampai wilayah sini gitu ya. Nah, ketika dipanasi ya dengan menambahkan kalor gitu ya. Nah, dia wilayah getarnya makin makin luas gitu ya. Ya, yang tadinya cuman di sini ya, tapi dia akan bergetar makin luas ya. Nah, sama juga nah, hal ini juga terjadi ya pada apa namanya? Partikel di sebelahnya gitu ya. Dia yang tadinya cuman bergetarnya cuma sampai sini gitu ya, tapi dia lebih melebar getarannya ya. Ya, getarannya dia makin besar. Dan semuanya ya, jadi semua partikel mengalami hal yang sama ya. Untuk fluida yang sama-sama dipanasi sampai suhu 100 derajat Celcius. Nah, hal ini menyebabkan apa? Ya, jadi dua partikel ini butuh ruang lebih gitu ya. Ya, tadi kan yang di suhu 30 ya getarannya cuma sampai segini gitu ya. Jadi ya spasi antar atau jarak antara partikel itu sempit gitu ya. Nah, tapi ketika suhunya tinggi, gerakan mereka makin aktif gitu ya. Ya, gerakan mereka makin aktif sehingga mereka membuat jarak gitu ya. Jadi mereka membuat jarak. Nah, di sini ada jaraknya ya. Jadi jaraknya makin besar ya, jarak eh, makin besar ya sehingga em, apa namanya? Jarak antara partikel itu semakin besar karena masing-masing partikel membutuhkan ruang untuk bergerak gitu ya. Nah, eh, implikasinya apa ya? Efeknya apa? Efeknya volume benda akan bertambah ya. Eh, jadi ibaratnya yang tadi eh, volume 9 volume 9 partikel atau molekul ya, volume molekul H2O itu hanya sekotak ini ya. Tapi karena eh, sa- antar partikel itu dia bergetar gitu ya, bergetar lebih eh, cepat gitu ya, sehingga mereka membutuhkan ruangan lebih gitu ya. Jadi jarak antar partikel makin jauh gitu ya. Nah, sehingga jumlah molekulnya sama ya, tapi volumenya itu lebih besar gitu ya, volumenya lebih besar ya. Nah, ini misalnya saya buat kotak gitu ya. Nah, volumenya dia akan lebih besar gitu ya. Nah, sehingga ya dapat kita ambil kesimpulan ya, jika suhu nah, oke sebelum ke sini ya. Nah, karena jarak antara partikel makin besar, nah berarti kan volume akan bertambah besar ya. Karena kalau kita kembalikan ke sini ya, berarti kan ini kan apa namanya? Berlaku untuk semua partikel ya, untuk semua molekul yang ada pada kontainer ini ya, sehingga volume H2O itu ya, volume air ini lebih besar ya ketika suhunya dinaikkan gitu ya. Nah, sehingga
ya, jika suhu fluida naik, ya, maka volume fluida akan naik, ya. Oke, nah, jadi sudah ada ketemu gitu ya. Kalau turun ya dia juga akan turun gitu ya. Jadi kalau T-nya naik, maka volume juga akan naik ya. Kalau T-nya turun, maka volume fluida juga akan turun ya. Nah, sekarang bagaimana hubungannya dengan massa jenis gitu ya. Nah, massa jenis itu kan rumusnya rho sama dengan massa dibagi volume gitu ya. Nah, misalnya ya. Nah, ini kan massa benda tetap ya. Jadi kan jumlah partikelnya tetap ya, jumlah molekulnya tetap. Ya, jadi jumlah molekulnya tetap tapi volumenya bertambah. Nah, kita misalkan eh, rho pada suhu 30 derajat ya, kita ambil rho 1 gitu ya. Ya, massanya misalnya 1 kilo. Tapi volumenya adalah 1 kilo ya. Berarti massa jenisnya adalah 1 gitu ya. Nah, tapi pada kondisi 2 ya, ini adalah suhunya 30 derajat, ini suhunya 100 derajat ya, misalnya ya. Massanya tetap ya, tapi volumenya dia bertambah ya, misalnya jadi 2. Nah, berarti massa jenisnya semakin kecil. Nah, berarti ya kalau apa namanya? Nah, berarti jika T itu naik ya, maka volume juga akan naik. Maka ya rho atau massa jenis akan turun. Nah, sebaliknya jika suhunya itu turun ya, maka volume juga akan turun yang menyebabkan massa jenis akan naik gitu ya. Nah, sehingga ya kalau kita simpulkan gitu ya, tekanan hidrostatis itu apakah dipengaruhi oleh suhu fluida? Ya, benar gitu ya. Kalau misalnya suhunya itu naik, maka massa jenisnya turun ya, massa jenisnya turun sehingga tekanannya turun gitu ya. Kalau misalnya suhunya itu turun ya, maka massa jenisnya akan naik yang menyebabkan apa namanya? Tekanan hidrostatisnya juga akan besar gitu ya. Oke, saya ulangi lagi ya. Kalau misalnya T-nya itu naik ya, maka apa tadi volume akan naik ya. Maka rho akan turun. Maka ya tekanan juga akan turun ya. Dan sebaliknya, jika suhunya itu turun ya, maka volume juga akan turun yang menyebabkan massa jenis itu naik ya, yang juga akan menyebabkan tekanan naik juga gitu ya. Nah, itu ada penjelasannya, semoga bisa dipahami. Jika masih bingung, nanti bisa ditanyakan kembali. Terima kasih atas perhatian dan pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.